Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kita meneruskan untuk membahas tentang Minggu Advent, dan kita sudah membahas tentang Minggu Advent secara umum, kemudian Minggu Advent 1 dengan lilin ungu 1. Kita sekarang lanjutkan dengan Minggu Advent kedua dengan lilin ungu 2 yang dipasang. Artinya satu minggu berikutnya ditambah satu. Satu minggu yang lalu, simbol lilin yang pertama adalah tentang pengharapan, hope. Dan simbol lilin yang kedua ini tentang cinta kasih dan kesetiaan. Kita akan bahas hal ini, apa maksudnya dan apa kena mengenanya dengan kita. Ini penting supaya kita bisa memahami makna Advent dan bermakna dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk membahas makna Minggu Advent kedua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dulu sebelum pandemi itu kalau sudah minggu pertama Desember, orang sibuk latihan drama, atau teatrikal. Lalu mungkin ada juga latihan panem bromo, bahkan main ketoprak atau macam-macam. Tidak hanya itu, kalau sudah mendekati Desember, maka pohon Natal mulai ditata dan dinyalakan lampunya dan dihias. Bagus. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Itu tidak salah. Tetapi hari ini kita belajar, ternyata yang harus disiapkan pertama-tama untuk menyambut Natal bukan itu. Yang pertama-tama harus disiapkan justru hati kita. Bukan pohon terang, bukan atraksi, bukan aneh-aneh, tapi justru hati kita. Itu yang kita temukan dalam Lukas 3 ayat 3-6. Pesan dari Yohanes Pembaptis untuk saudara, untuk saya, dan untuk kita. Yaitu makna yang penting bagi Advent yang kedua. Yohanes 3 ayat 3-6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lukas 3 ayat 3-6. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas 3 ayat 3-6 bicara yang pertama adalah tentang pertobatan. Pertobatan bukan ritual maksudnya, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Dan yang kedua dikatakan di situ tentang hidup baru, beri dirimu dibaptis, itu sebagai tanda. Dan ini terkait dengan pesan di dalam Yesaya yang diungkap di ayat 43-5, yang disitu ditulis ayat 4, 5, dan 6. Di mana untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, maka harus ada pertobatan, lalu diungkap bagaimana harus disiapkan itu jalannya, dan yang liku-liku diluruskan, yang lubang diratakan, ditimbun, kemudian ada bukit dikepras dan seterusnya. Ini simbol, saudara.
simbol bahwa kedatangan Tuhan, Sang Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus, Yeshua Al-Masih, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu harus disambut. Disambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang bertobat, dengan hati yang penuh penyesalan dosa dan hidup baru. Ini tampaknya mudah diucap, tapi ini tidak begitu sulit. Memang kalau cuma dikatakan, tapi kalau dilakukan ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Karena apa? Karena menjadi Kristen bukan sekedar dibaptis dan menjadi orang Kristen. Atau ganti nama, kasih nama baptis. Bukan. Menjadi Kristen berarti orang yang diperbarui hidupnya di dalam Kristus. Dan itu harus ada nampak perubahan. Kalau semula kita pendendam, maka kita harus pemaaf. Kalau semula kita ini gampang tersinggung, sekarang harus belajar rendah hati. Kalau semula kita harus selalu mendominasi, sekarang kita harus kasih kesempatan orang lain, gantian. Dan seterusnya. Tapi yang pasti kata kuncinya adalah bertobat. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara, apakah saya, apakah kita sudah siap memasuki minggu Advent kedua ini? Yaitu menyambut dengan penuh pengharapan, seperti yang pertama, tapi dengan kasih dan sukacita. Dengan kasih Tuhan yang nyata. Dan kita bersama-sama menyambut kesetiaan dan cinta kasih Tuhan. Ingat, Advent kedua memiliki makna tak hanya pengharapan, tapi kesetiaan dan cinta kasih. Dan cinta kasih Tuhan nyata harusnya kita balas juga dengan cinta kasih kita. Itu berarti kita siap memasuki Advent 2, seterusnya menjelang Natal. Saudaraku yang terkasih, saya berharap makna minggu Advent kedua, ya, selain pengharapan yaitu ada kesetiaan dan cinta kasih dari Tuhan, kita tanggapi dengan pertobatan dan kesediaan. Dan ini menjadi langkah yang bagus menyambut Natal. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah dan mampukan kami untuk menyambut Natal dengan memasuki minggu Advent kedua, yaitu selain pengharapan, ada kesetiaan dan cinta kasih Tuhan yang kami hayati, yaitu melahirkan pertobatan dalam diri kami untuk diperbarui menyambut Sang Mesias, kehadiran Yesus Kristus. Sehingga kami layak untuk diterima sebagai umat-Mu karena kami dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dimampukan menghayati Advent kedua ini dengan kesungguhan. Kabulkanlah doa kami. Demi Kristus mengantara kami. Haleluya. Amin.